Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan lanjutkan penjelasan saya mengenai materi selanjutnya yaitu support vektor mesin ya. Jadi tadi sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai praktikum dari clustering K-means ya dengan algoritma K-means. Lalu kita juga sudah belajar mengenai bagaimana menentukan nilai K, gitu ya. Sehingga untuk kasus clustering bisa kita cukupkan ya, sehingga kita bisa move ke algoritma selanjutnya yaitu support vector machine. Oke. Nah, apa itu support vector machine ya? Jadi support vector machine itu adalah sebuah ini ya, is a supervised machine learning ya. Jadi dia termasuk ke dalam supervised learning ya. Jadi seperti regresi, seperti naive Bayes itu kemarin ini sama, yaitu fungsinya pada kelas supervised learning, yaitu dia punya atribut, punya fitur, dan juga punya tabel atau kelas yang digunakan untuk mengklasifikasikan dua grup. Ya. Jadi pada basicnya, dasarnya, SVM ini dia dulu dirancang untuk mengelompokkan atau mengklaster dua grup ya. Nah, tapi ada beberapa pengembangan, yaitu sehingga algoritma ini selain bisa digunakan untuk binary class, dia juga bisa digunakan untuk mengelompokkan lebih dari dua kelas, yaitu multiclass ya. Nah, prinsip dasar dari SVM sendiri yaitu linear classifier. Ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, linear classifier itu adalah sebuah garis linear atau sebuah garis lurus yang seperti kita praktekkan pada regresi ya. Sehingga pada prinsipnya konsep dasar SVM ini dia mengelompokkan atau mengkelas-kelaskan atau mengklasifikasikan data itu menggunakan sebuah garis linear ya. Nah, kemudian ini juga dikembangkan lagi pada problem yang non-linear ya, sehingga kita bisa gunakan yang namanya konsep kernel trick pada ruang berdimensi tinggi. Nah, konsep dari kernel trick ini digunakan untuk menekan cost computation-nya. Nah, dalam algoritma SVM itu setiap item diplot sebagai titik di dalam ruang n dimensi, di mana n itu adalah sejumlah fitur. Jadi teman-teman, n itu adalah fitur ya. Nah, fitur itu adalah variabel independen yang kita ketahui, di mana kalau pada kasus clustering yang sebelumnya tadi ada latitude, ada longitude ya, itu adalah disebut sebagai fitur. Nah, atau contoh lain atau misalnya pengertian lain, fitur itu adalah sebuah ciri-ciri atau ciri khas dari sebuah data. Nah, misalnya tadi retail REB, ciri-cirinya latitude-nya sekian, longitude-nya sekian. Nah, seperti itu. Itulah disebut sebagai fitur ya. Kemudian di sini. Nah, dalam proses klasifikasinya kita akan mencari yang namanya hyperplane ya. Jadi hyperplane itu tadi yang disebut sebagai garis tadi ya. Jadi garis itu yang akan membedakan antara kelas 1 dan kelas 2. Nah, tujuan sendiri dari support vector mesin itu yaitu menemukan hyperplane pada ruang n dimensi yang jelas ya, atau yang terbaik sehingga dia bisa mengklasifikasikan setiap item datanya dengan baik juga ya. Lalu apa itu hyperplane? Nah, di sini hyperplane itu adalah sebuah garis yang digunakan untuk memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Nah, dapat banyak kemungkinan hyperplane yang dapat dipilih di sini ya. Contohnya ini. Misalnya ini seperti ini adalah beberapa kemungkinan hyperplane yang bisa kita ambil untuk memisahkan data ya. Ketika di sini ya, ini contohnya ini juga bisa digunakan hyperplane, tapi di sini kurang baik ya, kurang tepat. Kenapa? Karena jarak dengan kelas yang merah atau yang kotak ini sangat berdekatan ya. Sedangkan untuk yang lingkaran udah bagus jaraknya jauh. Nah, sehingga ini bisa kemungkinan ada data dari merah tuh keluar dari garis ini sehingga dia bisa mengacaukan klasifikasi. Dari yang datanya merah tapi bisa diklasifikasi menjadi biru gitu ya. Kemudian data yang ini hyperplane ini juga kurang baik ya karena data dengan yang biru sangat dekat tapi yang merah sudah ada jaraknya. Nah, sebenarnya itu ya
kita harus memikirkan jarak antar keduanya, tidak hanya sebagian ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan dari klasifikasi. Nah, sehingga optimal hyperplane yang terbaik yaitu seperti ini ya. Nah, di sini adalah sebuah garis lurus. Ini ya, jarak antara biru dan merah itu ada jaraknya, ya. Tidak seperti tadi yang bersinggungan. Ya. Nah, jarak antar keduanya ini disebut sebagai margin, ini ya, margin ini. Nah, ini adalah contoh untuk hyperplane yang 2 dimensi dan ini yang untuk 3 dimensi ya. Yang 2 dimensi kita bisa membuat sebuah garis lurus seperti ini saja, garis. Kalau yang 2 dimensi 3 dimensi kita memerlukan sebuah bidang. Nah, terus apa itu support vektor? Nah, support vektor itu adalah data titik terluar dari sebuah kelas yang paling dekat dengan hyperplane. Di sini yang paling dekat dengan hyperplane itu adalah yang ini. Yang ini adalah support vektor untuk yang kelas biru. Yang ini adalah support vektor untuk yang kelas merah. Tuh. Oke. Ini double ya. Oke. Nah, di sini ada 2 contoh di sini ya teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya baik data yang kiri maupun kanan itu sama ya, datanya sama, tapi hanya perbedaan dalam pembuatan hyperplane aja, di mana untuk yang sebelah kiri ini small margin ya. Jadi pas kita buat data seperti ini garisnya itu jarak marginnya itu minim, kecil ya. Maka disebut sebagai small margin. Nah, tapi yang ini meskipun ini datanya sama tapi kita membuat sebuah garisnya itu berbeda seperti ini, itu marginnya semakin lebar atau kita sebut sebagai large margin. Sehingga ketika kita dihadapkan model seperti ini, memang keduanya itu sudah bisa memisahkan antara kelas 1 dan kelas 2. Tapi dari sisi apa namanya? Efektivitas dan kinerja model yang terbaik itu masih bagus yang kanan ya. Kenapa? Karena tujuan kita untuk memaksimalkan margin ya, sehingga proses prediksi klasifikasinya akan kemungkinan besar selalu tetap tepat dan akan meminimalisir yang namanya kesalahan prediksi atau errornya. Nah, lalu ketika kita punya data seperti ini, ya, data ini sifatnya adalah data nonlinear. Itu bagaimana kita akan mengklasifikasikannya? Kalau kita menggunakan garis seperti ini tidak bisa ya. Seperti ini juga nggak bisa, seperti ini juga nggak bisa. Karena datanya ada di seperti ini. Sehingga bagaimana caranya? Yaitu kita harus menaikkan dimensinya ya. Dari yang 2 dimensi ini, yang dari kita koordinat X dan Y, kita bisa naikkan ke dimensi 3 ya. Sehingga kita perlu mencari nilai titik koordinat Z di sini ya. Dimensi Z, yang mana rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini adalah sebuah persamaan lingkaran ya. Oke, setelah kita cari semua datanya akan ditemukan seperti ini. Nah, jadi kita dapat semua titik koordinat Z, kemudian kita plot hasilnya. Jika kita lihat pada sudut pandang koordinat Z, itu hasilnya akan seperti ini ya. Di mana ini ada data yang kelas merah, ini data yang kelas biru ini ya. Seperti ini. Nah, sehingga dengan seperti ini kita akan lebih mudah untuk mengklasifikasikannya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan, di mana ini adalah persamaan untuk hyperplane ya, WXI plus B sama dengan 0. Lalu di sini adalah sebuah jarak margin, yaitu 1/W. Tuh. Kemudian di sini ada sampel negatif dan positif. Ya, di mana karena support vektor tadi itu adalah dikhususkan untuk kelas binary ya, atau binary class, sehingga kita mengistilahkan itu adalah kelas positif dan negatif ya. Tapi sesungguhnya itu kelasnya tidak semata-mata positif dan negatif, hanya sebagai notasi aja. Di mana ketika hasil perhitungannya itu lebih kecil atau sama dengan -1, maka data sampelnya itu akan masuk pada sampel yang negatif. Nah, sebaliknya jika hasil perhitungannya itu lebih besar atau sama dengan 1, maka dia akan masuk ke sampel yang positif. Oke. Nah, berikutnya ini ya. SVM itu untuk mencari hyperplane terbaik ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sama seperti yang sebelumnya, ini penjelasannya ya. Persamaan ini adalah persamaan untuk yang hyperplane ya, ini disebut sebagai persamaan 1
Kemudian dari persamaan 1 ini kita bisa menurunkan menjadi persamaan 2 dan 3 di sini ya, di mana untuk yang hasil perhitungan WX plus B itu lebih kecil dari sama dengan 1 minus 1, maka dia akan masuk ke sampel negatif. Kalau dia perhitungannya lebih besar atau sama dengan plus 1, maka dia akan masuk ke sampel positif. Nah, margin terbesar yang dapat ditemukan ini kita bisa maksimalkan, yaitu dengan mencari jarak hyperplane yang terdekat ya, itu dengan 1/W. Disebut sebagai quadratic programming ya. Di mana kita akan mencari titik minimal persamaan 4 di sini ya. Jadi persamaannya bisa teman-teman baca nanti ya, yang panjang ya, tapi nanti pada penerapan rumusnya akan semakin mudah. Nah, ini ada Lagrange multiplier ya, tuh. Ini juga. Oke. Oke. Nah, kita mengenal yang namanya soft margin ya. Kenapa? Ketika persamaan 5 tadi kita tidak dapat penuhi, maka kita bisa menambahkan teknik soft margin ini ya. Sehingga kita bisa perlu rumuskan ulang, di mana dari persamaan-persamaan sebelumnya tadi, kita akan menambahkan yang namanya slack variable di sini. Sehingga dari rumusnya yang seperti ini tadi awalnya, akan kita tambah seperti ini. Nah, ini ketika persamaan 5 tidak terpenuhi. Nah, oke, berikutnya kita bisa langsung ke contoh ya, contoh soal di sini sudah ada data training di sini ya contohnya ada ini X1, X2 itu adalah sebagai fiturnya ya, fiturnya. Kemudian ini sudah punya target kelasnya ya. Jadi untuk data ini dia masuk kelas 1, ini data ini masuk kelas -1 ya. Jadi ini data kelas yang positif, ini kelas yang negatif. Nah, oke, saya sudah pindahkan itu di Google Sheet ya di sini. Oke, sebentar saya close berapa. Oke. Nah, kita akan mencari setiap persamaannya masing-masing ya, dengan persamaan ini yaitu YI plus W1 X1 plus W2 X2 plus B lebih besar dari sama dengan 1. Nah, itu kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari persamaan ini, 5 ini ya. Dari persamaan yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Kenapa? Karena kita memiliki dua fitur ya, di mana X1 dan X2, sehingga akan ada W1 dan W2 juga. Nah, sehingga kita bisa mencari dari setiap data trainingnya, kita cari ya. Karena seperti regression kemarin, kita mencari model berangkat dari data training gitu ya. Mencari beta 0 dan beta 1. Nah, ini sama. Kita akan mencari nilai B1, B2, dan B itu dari data trainingnya ya. Oke. Kita cari satu persatu ya, di mana YI di sini adalah 1 ya. Jadi 1 kali dengan W1 yang akan kita cari, dan di sini X1-nya 1 ya. Oke. Plus W2 ya, kali X2-nya itu ada 1 juga, plus B lebih besar sama dengan 1. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini ya. W1 plus W2 ya, plus B lebih besar sama dengan 1. Nah, berikutnya kita mencari untuk yang persamaan 2 ini ya, yang 1, -1 ini di X112-nya. Berarti YI-nya di sini -1 ya, jadi -1 dikali W1 dikali 1 ya, plus W2 dikali -1, oke, plus B ya, lebih besar sama dengan 1. Sehingga di sini akan menjadi -1 dikali W1 ya, -W2 ya, plus B 1 ini. Oke, sehingga akan menjadi min W1 plus ya, min kali min W2 min B. Oke. Yang ketiga sama ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba juga di rumah ya. Ini min 1, oke, cepat aja. Sehingga akan menjadi min 1
dikali min W1 min W2 plus B ya. Sehingga akan menjadi W1 min, plus ya, W2 min B ini, oke. Kemudian persamaan 4 min 1 oke, salah, ini harusnya plus 1 ini. Ini plus 1. Oke, yang ini juga plus harusnya. Sehingga di sini adalah minus. Oke, gini. Yang ini baru. Oke, jadi W1 ya plus W2 min B. Oke. Setelah kita dapatkan semua persamaannya di sini, mana persamaannya? Ini ya, sama ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai W2, W1 dan B. Nah, untuk mencari nilai W2, kita akan melakukan eliminasi dari persamaan 1 dan 2 di sini. Persamaan 1 seperti ini dan persamaan 2 ini. Kita akan eliminasi sehingga hasilnya adalah plus dan minus, maka habis plus dan plus, maka ada 2W2 sama dengan 2 ya. Jadi W2 sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari nilai W1 dari persamaan 1 dan 3. Sehingga persamaan 1 dan persamaan 3. Ya. Ya, kita eliminasi juga di sini W1-nya jadi 2W1, W2-nya habis ya. B-nya juga habis sehingga sama dengan 2. W1 sama dengan 1. Oke. Berikutnya kita akan mencari persamaan atau nilai B dari persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 ini dan persamaan 3. W1 habis, W2 habis, B-nya ya, min 2B sama dengan 2. Sehingga B sama dengan min 1. Ya. Oke. Nah, setelah kita ketemu W1, W2, dan B, nah langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat dari persamaan hyperplane-nya. Ini tadi, di mana persamaan hyperplane yaitu WXI plus B sama dengan 0. Ya. Sehingga ketika kita punya, kan tadi WXI ya, plus B sama dengan 0. Nah, karena kita punya dua fitur, sehingga akan jadi punya W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus B sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini persamanya itu W1-nya ketemu 1 ya, 1X1 plus 1, W2-nya juga 1, X2. B-nya adalah min 1 sama dengan 0. Sehingga X1 plus X2 min 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya atau modelnya. Ya. Kita sudah dapatkan model ini yang nantinya kita bisa gunakan untuk mencari nilai hyperplane yang terbaik. Gitu ya. Nah, berikutnya di sini sudah oke. Nah, ini kita bisa turunkan lagi ya. Jadi persamaan ini X2 sama dengan X1-nya pindah ruas, satunya juga jadi 1 min X1. Nah, untuk mencari X2 nanti kita 1 min X1 rumusnya. Nah, lanjut habis itu ini. Kita akan mencari garis ya, garis hyperplane-nya ini. Jadi kan tadi datanya seperti ini, kita akan cari hyperplane.
dari data ini ya. Kita ambil data dari minus 2 sampai 2. X1-nya, maka X2-nya adalah ikut dari rumus ini tadi. Rumus ini, ketemulah sekian ini. Ketika X1-nya minus 2, maka X2-nya 3. Ya. Nah, ini kita sudah pindahkan di sini. Ini. Ya. Sehingga kita bisa coba bikin sebuah plot grafik diagram. Oke, kita ganti ya diagramnya. Jadi diagram ini. Oke, nah inilah titik-titiknya. Jadi ini titik-titiknya tadi, atau yang ada di sini tadi, ini titik-titiknya. Kemudian ini kita bisa tarik garis lurus nantinya. Nah, ini garis lurus ini hasil dari hyperplane di sini, sehingga memunculkan garis seperti ini. Jadi garis ini ada, itu bukan asal kita gambar ya, tapi ini berdasarkan dari rumus ini. Dari rumus ini kita plot koordinat-koordinatnya, kemudian kita tarik garis lurusnya. Nah, inilah ketemu hyperplane yang terbaik. Sehingga dengan demikian kita bisa membagi kelasnya dengan lebih baik karena kita sudah punya hyperplane yang optimal, di mana jarak antara data ini dan ini jauh gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memprediksi suatu data yang baru ya dengan persamaan yang sama tadi yang kita miliki ini tadi, di mana persamaannya tadi mana? Oh ini ya. Ini persamaan ini itu kita bisa masukkan ke sini. Jadi X1 plus X2 min 1. X1 plus X2 min X1 ini ya adalah persamaan yang kita hasilkan tadi, itu digunakan untuk memprediksi data yang baru. Nah, ini misalnya kita punya data uji ini dari dua fitur ya. Ketika kita masukkan X1-nya 1, X2-nya 2, berarti X1 1 plus 5 min 1 ini ya, hasilnya adalah 5. Nah, di mana tadi, kalau teman-teman merunut dari ini tadi, dari yang ini, jika hasil perhitungan ini lebih kecil sama dengan 1, maka dia akan masuk ke sampel negatif. Sebaliknya, jika dia hasil perhitungannya lebih besar atau sama dengan ke 1, maka dia akan masuk ke sampel positif ya. Nah, sehingga ini hasil 5 tadi dia masuk ke sampel positif. Hasil ini min 1 plus 4 min 2 yaitu 2, itu juga masuk ke sampel positif. Yang ini juga ya, 6 juga masuk ke sampel positif. Yang ini min 9, min 1 berarti min 10 itu lebih kecil dari min 1 ya, sehingga dia masuk ke sampel negatif dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah konsep dasar dari SVM ya. Jadi teman-teman sudah paham mengenai konsep dasar SVM, bagaimana SVM cara kerjanya, bisa mengklasifikasikan data. Nantinya kalau teman-teman sudah praktik itu cukup mudah ya, terbantu dengan library. Nah, tapi teman-teman juga harus paham bagaimana konsep dasarnya, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya. Itu sehingga saya kenalkan atau ajarkan bagaimana cara menghitung SVM. Oke. Untuk pengujiannya SVM ini, pengujiannya itu sama ya dengan FBAIS kemarin karena sama-sama klasifikasi, sehingga di sini tidak saya ajarkan ulang, tidak saya sampaikan ulang karena pengujiannya sama, yaitu pakai confusion metric ya. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar, bisa digunakan sama di prosesnya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan 7 sebelum teman-teman UTS, itu saya akan nantinya akan mendemokan salah satu kasus dari machine learning ya. Akan kita bahas mulai dari data mentah awalnya, kita akan apakan ya, akan kita preprocessing, kemudian sampai dengan jadi data ada hasilnya bisa kita uji gitu ya. Jadi kan di sini teman-teman masuk ke ke trainingnya ya, tapi belum tahu bagaimana cara pre-processing datanya. Itu nanti akan saya ajarkan di pertemuan 7 sebagai bekal teman-teman untuk mengambil tema-tema di pertemuan sebelum nanti. Nah, lalu di pertemuan 7 nanti juga akan saya gunakan untuk persiapan UTS gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman, semoga bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan mengenai materi ini, nanti teman-teman bisa sampaikan langsung di grup aja, di grup WA, feel free ya, anytime. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.